Halo semuanya, kembali lagi di video tutorial Accurate Desktop. Nah, pada video tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana jika ketika kita membeli satu barang atau suatu barang, itu barangnya terkena biaya atau beban tambahan lainnya. Nah, jadi bagaimana cara kita menginputnya di dalam Accurate Desktop ini? Nah, kita langsung saja. Pertama-tama karena kita akan melakukan tutorial di bagian ketika kita melakukan pembelian satu barang. Jadi pertama-tama kita akan buka langsung di bagian pembelian. Nah, kita langsung saja buka di bagian faktur pembelian. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita pilih satu pemasok. Ini pemasoknya saya akan pilih distributor saja, ini sebagai contoh. Dan invoice number saya juga akan mengisi 440 tentunya. Kita isi saja 880. Nah, setelah itu di barang ini kita akan pilih satu barang juga. Contohnya ini adalah bor listrik ATS 2800 rpm. Kuantitinya sebanyak 3 dan unit price sebesar 400.000 contohnya. Jadi totalnya itu adalah 1.200.000. Dan kalau kita mau bayar ini sebesar ya 1.320.000 dengan tax semuanya. Baru, nah contohnya barang ini terkena beban pengangkutan. Oke, nah jadi bagaimana cara kita mengisinya? Kita di bagian kedua ini ada yang namanya itu beban. Nah, baru kita bisa pilih itu kita terkena biaya angkut pembelian. Oke, nah jadi angkut-angkut itu kita terkena biaya-biaya sebesar kita bilang saja 500.000. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang kita mau bayar itu sebesar 1.820.000. Dan di sini kita bisa alokasi ke barang. Nah, kalau kalian tidak mau alokasi ke barang, tinggal checklist. Kalau mau tinggal checklist, dan di bagian ini ada juga namanya ke pemasok lain. Nah, kalau kita checklist, kita bisa lihat harga yang kita perlu bayar di faktor ini itu hanya tinggal sebesar 1.320.000. Nah, 500.000 ini kemana? 500.000 ini berarti nantinya kita akan bayar lagi ke pemasok lainnya. Nah, jadi kita tidak akan bayarkan di faktor ini. Nah, ketika kita checklist ke pemasok lain, otomatis akan muncul satu pilihan lagi, yaitu bebankan ke pemasok siapa. Nah, jadi sebenarnya ini tidak terlalu valid karena ketika contohnya saya pilih other cash vendor IDR, dan ketika nanti saya buat faktur baru dan saya bayarkan ternyata kepada Aneka Furniture PT, saya masih bisa bayar 500.000 ini. Oke, nah jadi di sini mungkin hanya sebagai penanda bahwa biaya angkut pembelian ini akan kita bebankan ke pemasok lainnya. Nah, anggap saja kita buat satu lagi. Nah, satu lagi ini contohnya di bor ini kita terkena biaya asuransi juga. Agar nanti barangnya kalau kenapa-kenapa kita bisa minta asuransi. Nah, sebesar bilang saja 100.000. Oke, dan kita juga klik ke pemasok lain. Nah, kita bisa lihat ketika kita klik ini ke pemasok lain, tidak akan muncul bebankan ke pemasok siapa yang baru lagi. Walaupun contohnya saya bayar biaya angkut pembelian ini ke other cash vendor IDR, tetapi biaya asuransi saya bayarkan ini kepada pemasok lain. Nah, jadi ya seperti yang saya katakan di awal, mungkin ini hanyalah sebagai penanda saja bahwa beban-beban ini akan kita bebankan ke pemasok lain atau biaya-biaya ini. Oke, nah setelah siap kita simpan dan tutup. Oke, nah di sini kita bisa lihat daftar laporan kita dahulu. Di daftar laporan dan di laba atau rugi standar. Kita klik dan kita klik OK. Nah, di sini ada pemunculan biaya angkut pembelian yang tadi sebesar 500.000 dan biaya asuransi kita minus 100, jadi totalnya ini sebesar 600. Nah, jadi laba rugi kita ada 600.000. Baru kalau kita lihat di kita balik lagi ke faktor kita yang tadi.
Dan kita bisa lihat juga jurnal kita, maka dia akan muncul. Nah, barang kita yang tadi itu kita lihat dulu barang kita yang tadi. Oh, di sini faktor pembelian sebesar 1.200.000. Nah, tetapi di sini satu dituliskan itu adalah 1.800.000, yaitu ditambah dengan dua biaya ini berarti. Tetapi nanti dia dipisah-pisah lagi, dia akan tulis biaya untuk pembelian, ada biaya asuransi, dan ya kita bisa lihat secara lengkap di bagian jurnal ini. Oke, nah setelah kalian siap, sekarang kita akan membayarkan biaya beban kita yang tadi. Nah, sekarang kita akan buat satu faktur yang baru. Nah, di sini kita akan pilih vendor other cash vendor IDR. Other cash vendor IDR. Nah, baru kita isikan lagi invoice number yang baru, dan di sini kita tidak perlu masukkan barang atau item apapun karena di sini kita akan bayarkan beban kita atau biaya tambahan kita kepada other cash vendor IDR. Nah, di sini kita tetap harus dulu isikan, tadi kita pilihnya itu biaya angkut pembelian sebesar 500.000. Di sini ada muncul tulisan beban dari tagihan. Nah, di sini kita bisa klik dan kita bisa klik invoice siapa. Baru kita pilih akun selisih kita. Itu kita pilih saja lagi biaya angkut pembelian dan kita klik OK. Nah, walaupun kita tidak klik beban dari tagihan kita yang tadi, dan kalau kita, karena setelah kita klik OK, kita simpan dan tutup. Nah, sekarang kita balik lagi lihat laporan kita. Nah, kalau kita perbarui, sekarang di 500 kita yang tadi sudah hilang. Tetapi masih ada sisa biaya asuransi 100.000 yang belum kita bayarkan. Padahal tadi kita sudah pilih invoice kita, pilih other cash vendor IDR, tetapi ya kita belum bayar asuransi kita. Nah, di sini saya akan buat faktor lagi yang baru, faktor pembelian baru yang lagi. Faktor pembelian baru lagi. Nah, di sini saya tidak akan pilih pemasoknya itu adalah other cash vendor IDR, melainkan Aneka Furniture PT. Nah, invoice numbernya saya isi lagi. Dan di sini saya langsung pilih beban dan saya isikan tetap namanya itu adalah biaya asuransi langsung. Oke. Nah, amount-nya sebesar 100.000. Oke. Nah, di sini kalau kita klik beban dari tagihan, maka tidak akan muncul apapun. Oke, walaupun yang tadi ada faktur kita 880 juga tidak muncul di bagian ini. Karena tadi kita pilihnya ke other cash vendor IDR. Nah, jadi ini bagaimana? Kita langsung simpan dan tutup saja. Nah, kita lihat, kita simpan dan tutup. Sekarang kita cek daftar laporan kita dan kita perbarui. Nah, maka akan bersih semua laba rugi kita. Jadi sekian untuk pembelajaran tutorial Accurate Desktop hari ini. Semoga video ini membantu Anda dalam pembelajaran Accurate Desktop. Like kalau ini membantu, dan dislike kalau penyampaiannya masih susah dipahami, agar nanti kita akan meningkatkan kembali penyampaian kita. Terima kasih.